Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Rina adalah seorang perempuan berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah pabrik kain di pinggiran kota. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang dihuni oleh ibunya, Mira, dan dua adiknya, Iwan dan Lila. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun yang lalu, Rina telah menjadi tulang punggung keluarga. Tanggung jawab berat ini terasa semakin menekan, terutama dengan kebutuhan adik-adiknya yang masih sekolah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Rina sudah bangun untuk menyiapkan sarapan sederhana. Dapur mereka yang kecil seringkali dipenuhi dengan aroma nasi hangat dan sayur tumis. "Rina, sudah pagi, biar aku bantu?" seru Lila, adiknya yang berusia 10 tahun. Rina hanya tersenyum merangkul bahu Lila. "Kamu siap-siap sekolah saja ya, kakak bisa mengurus ini." Rina selalu berusaha keras untuk memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Dia menginginkan mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Iwan yang berusia 12 tahun sering membantu Rina mencuci piring dan menyapu lantai. Meskipun Rina selalu merasa khawatir bahwa Iwan seharusnya lebih fokus belajar. "Kak, aku ingin jadi dokter seperti di televisi," ucap Iwan dengan mata berbinar. Rina mengangguk. "Kamu pasti bisa, Iwan. Belajar yang giat ya." Setelah memastikan semuanya siap, Rina mengantarkan Lila dan Iwan ke sekolah sebelum berangkat ke pabrik. Perjalanannya ke pabrik biasanya tidak terlalu jauh, tetapi Rina harus melewati jalan-jalan yang ramai. Di sana dia melihat berbagai jenis orang, para pedagang, pekerja pabrik lainnya, dan anak-anak yang bermain di jalanan. Suasana itu selalu membuatnya merenung. Dia sering merasa bersyukur masih memiliki pekerjaan meskipun gajinya tidak seberapa. Di pabrik, Rina bekerja keras mengoperasikan mesin-mesin besar yang menghasilkan kain untuk berbagai keperluan. Dia merasa lelah setiap hari, tetapi senyuman dari rekan-rekannya memberikan semangat baru. Salah satu rekan kerjanya, Dika, adalah sosok yang selalu bisa menghibur Rina dengan candaan dan cerita lucu. "Rina, jangan lupa bawa kue besok untuk ulang tahunku ya. Aku ingin melihat seberapa enak kue buatanmu," Dika berkata sambil tersenyum nakal. Oke, aku janji," Rina menjawab dengan tawa. Dia selalu merasa nyaman di dekat Dika. Meskipun Rina tahu Dika hanya menganggapnya sebagai teman, dia merasa ada sesuatu yang spesial dalam pertemanan mereka. Suatu sore setelah selesai bekerja, Rina pulang bersama Dika dan beberapa teman kerjanya. Hari itu suasana hati mereka ceria. Rina tertawa mendengarkan cerita Dika tentang kejadian lucu di pabrik. Namun ketika mereka melewati gang yang sempit, suasana ceria mereka mendadak berubah. Tiba-tiba seorang pengemis berpakaian compang-camping menghadang mereka. Tampak sangat kelelahan dan ketakutan. "Kalian ada uang 20.000 rupiah enggak? Tolong bantu saya, berikan saya 20.000, ujarnya. Nafasnya terengah-engah, matanya yang tampak penuh harapan membuat Rina terenyuh. Salah seorang teman Rina, Sari, mengejek. "Gue baru pertama kali lihat pengemis minta duit model begini, langsung minta 20.000 gitu." Teman-temannya yang lain tertawa, menambahkan sindiran dan komentar sarkastis. "Saya mau tolong orang, ada anak kecil yang sudah lemas kelaparan, hampir gak kuat lagi. Saya mau belikan dia makanan dan minuman. Saya berani sumpah, beneran," kata pengemis itu. Suaranya penuh desakan dan kepanikan. Rina merasakan ketulusan dalam perkataan pengemis itu. "Pak, sebelum dipukul bisa latihan akting dulu nggak? Alasan kayak gini sudah basi, Pak," ucap Sari dengan nada meremehkan.
Rina menatap pengemis itu dan melihat wajahnya memerah menahan malu. Dia merasakan kepedihan yang dalam. Setelah beberapa detik berpikir, Rina mengeluarkan selembar uang Rp20.000 dari sakunya dan berkata, "Ambillah." Teman-temannya terkejut dan beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pengemis itu segera mengambil uang itu, matanya berkilau dengan rasa syukur, lalu membungkuk berterima kasih. "Terima kasih, Tuhan memberkati Anda," katanya sebelum berlari menjauh secepat mungkin. Rina merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya setelah membantu orang itu. "Lu bodoh banget sih, Rin, orang jelas nipu gitu loh, malah percaya," kata Sari dengan nada mengejek. Rina hanya menggelengkan kepala, "Tapi aku lihat pengemis tadi benar-benar serius kok, kelihatannya bukan pura-pura, dia pasti lagi perlu banget." "Sudahlah, lihat tadi, dia kasihan banget, lebih baik aku kena tipu deh daripada benar-benar ada masalah serius yang terjadi padanya," ucap Rina dengan tegas. Teman-teman kerjanya menghela nafas dan mengalihkan pembicaraan, tetapi Rina merasa tenang. Dalam hati dia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, meskipun teman-temannya tidak mengerti. Rina terus melangkah pulang, tetapi bayangan pengemis itu terus menghantuinya. 5 hari kemudian, saat Rina sedang bekerja di pabrik, suasana di dalam pabrik terasa tegang. Beberapa pekerja berdiskusi dengan gelisah ketika 8 mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan pabrik. Rina dan teman-temannya saling bertukar pandang, heran dengan kehadiran mobil-mobil tersebut. Mandor pabrik segera turun untuk menanyakan apa yang terjadi. Salah satu pria dari dalam mobil berpakaian formal dan berwajah tegas turun dan berbicara dengan mandor. "Kami sedang mencari seorang pekerja pabrik. Ada yang bisa membantu kami?" tanyanya. Rina dan teman-teman kerjanya saling menatap bingung. Setelah beberapa saat, mandor memanggil semua pekerja untuk berkumpul. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah semua pekerja berkumpul, pria itu mulai memeriksa satu persatu wajah mereka. Ketika dia melihat Rina, temannya Maya berseru, "Loh, ini kan pengemis waktu itu." Rina menoleh dan terkejut melihat pengemis itu berdiri di antara orang-orang dalam mobil. Tiba-tiba pengemis itu mengenali Rina dan berteriak, "Ini dia orangnya." Pria setengah baya berpakaian parlente langsung menghampiri Rina dan menggenggam erat tangannya. "Terima kasih banyak, terima kasih, Anda adalah penyelamat kami," ucapnya dengan nada penuh emosi. Rina merasa bingung dan terkejut. "Maaf Pak, saya tidak mengerti," katanya berusaha memahami situasi yang tiba-tiba berubah ini. Pengemis itu menjelaskan, "Saya adalah ayah dari anak yang saya ceritakan. 5 hari yang lalu anak saya diculik dan disekap di sebuah rumah terlantar. Ketika saya mendengar tangisan anak saya tidak tahu harus bagaimana. Saya berusaha mencari bantuan dan ketika saya melihat Anda, saya tahu itu adalah harapan terakhir." Rina tertegun, tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Pengemis itu melanjutkan, "Ketika saya meminta uang kepada Anda, saya berusaha mengumpulkan uang untuk membeli makanan untuk anak saya. Saya tidak memiliki pilihan lain. Anda menyelamatkan hidup anak saya." Rina merasa haru mendengar kisah pengemis itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya untuk membantu orang itu akan berdampak begitu besar. Di dalam hatinya, dia merasa bangga dan bersyukur telah melakukan hal yang benar. Pengemis itu berkata lagi, "Saat anak saya hampir tidak kuat lagi, saya berhasil memberi dia makanan berkat bantuan Anda. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda. Tanpa pertolongan Anda, anak saya mungkin tidak akan selamat." Rina merasa air mata mulai menggenang di matanya. Dalam sekejap semua rasa lelah dan kepenatan bekerja terasa sirna. Dia menyadari bahwa kebaikan kecil yang dilakukannya telah mengubah hidup seseorang. Pria setengah baya berpakaian parlente langsung menghampiri Rina dan menggenggam erat tangannya. "Terima kasih banyak, terima kasih. Anda adalah penyelamat kami," ucapnya. Wajahnya menunjukkan rasa syukur yang mendalam.
Rina bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Pengemis itu menjelaskan bahwa pria setengah baya itu adalah seorang bos dari perusahaan besar. 5 hari lalu anaknya diculik dan disekap di sebuah rumah terlantar. Waktu penculik keluar membeli barang, dia mendengar suara sirene polisi dan langsung kabur, meninggalkan tempat itu. Anak saya terbengkelai di sana, tak hentinya menangis sampai kelaparan, kata pengemis itu. Rina mendengarkan dengan seksama. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya situasi yang dihadapi oleh anak kecil itu. Saat anak bos hampir tidak kuat lagi, saya menemukan dia dan berusaha mencari cara untuk mendapatkan makanan. Karena tidak punya uang, saya meminta uang dari Anda dan anak itu terselamatkan. Syukurlah saya berhasil memberi makan anak itu tepat waktu, pengemis itu melanjutkan. Setelah pengemis tersebut menjelaskan, bos itu menghampiri Rina kembali. Kami sudah menangkap penculiknya dan anak saya kini sudah sehat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Tanpa bantuan Anda, mungkin anak saya tidak akan selamat, ungkapnya. Dengan penuh rasa terima kasih, pria itu melanjutkan, saya akan berikan Anda dan pengemis ini masing-masing 200 juta rupiah sebagai imbalan. Orang baik sangat pantas diberi hadiah. Tanpa mereka dunia ini akan terasa seperti neraka. Rina merasa terkejut dan bingung. Uang sebanyak itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Dia hanya ingin membantu orang lain. Dalam hatinya dia merasa bahwa hadiah itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang rasa syukur dan harapan. Setelah menerima hadiah tersebut, Rina pulang dengan penuh perasaan campur aduk. Dia memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk membuka usaha kecil dan membayar biaya sekolah adik-adiknya. Dia ingin agar mereka tidak mengalami kesulitan seperti yang dia alami. Rina juga bertekad untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan, seperti pengemis yang meminta uang darinya. Dia mulai merencanakan cara untuk memberikan makanan dan bantuan kepada mereka yang terjebak dalam kemiskinan. Di hari-hari berikutnya, Rina bersama adik-adiknya mulai mendirikan program donasi kecil-kecilan. Mereka membagikan makanan kepada para pengemis dan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar pabrik. Melihat senyum di wajah orang-orang yang mereka bantu membuat Rina merasa hidupnya memiliki arti. Rina menyadari bahwa tindakan kecil dapat mengubah hidup orang lain. Pengalaman itu mengajarinya bahwa kepedulian dan empati adalah hal yang sangat berharga. Dia juga menjalin persahabatan yang lebih dalam dengan Dika yang kini terinspirasi oleh kebaikan hati Rina dan ikut serta dalam program donasi. Melalui perjalanan ini, Rina tidak hanya menemukan harapan baru untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia merasa hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membantu sesama. Rina mengingat kembali momen ketika dia memberi uang kepada pengemis itu dan bagaimana tindakan kecilnya membawanya pada perubahan besar dalam hidupnya. Rina kini dikenal sebagai sosok yang peduli di lingkungan sekitar. Dia terus bekerja keras di pabrik, namun kini dengan semangat baru dia belajar bahwa setiap tindakan baik sekecil apapun bisa memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Di tengah kesulitan, Rina menemukan kekuatan dan harapan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.